konsekuensi kematian itu, upah dari ketidakpercayaan mereka, dijatuhkan bukan kepada Adam dan Hawa yang telah melakukan, tapi kepada objek yang lain. Allah membunuh seekor binatang, merobeknya, darahnya tertumpah, bercipratan kemana-mana, disertai dengan teriakan, jeritan, kesakitan, penderitaan yang amat sangat dari binatang itu. Lalu hanya untuk mengambil pakaiannya, dan pakaian itu utuh menutupi seluruh kemaluan mereka. Barulah Adam dan Hawa bisa berhadapan kembali dengan Tuhan. Halo, Shalom. Apa kabar saudara? Semoga selalu dalam lindungan kasih karunia Tuhan. Amin. Kita kembali lagi dalam program Meditasi Alkitab bersama Gembala Sidang TFC, Bapak Pendeta Manutun Utasoid. Apa kabar Pendeta? Baik. Tetap sehat selalu ya? Gembira dan sehat. Oke. Warnanya merah, jadi siap memberanikan memberitakan firman Tuhan. Saudara, ini kurang lebih dalam waktu tidak sejam lah. Kita akan belajar dengan judul yaitu Memahami Pengorbanan. Di pelajaran ke-6 di triwulan kedua di tahun 2025. Saudara jangan lupa simak karena kita live dari studio Ulibana dengan pastinya pemahaman baru dalam setiap minggunya. Baik, kita langsung saja. Baik, Pendeta, judulnya menarik. Ini relate juga dengan beberapa pembahasan kita sebelum-sebelumnya mengenai memahami pengorbanan. Ini adalah judul yang lekat dengan kasih dan kebaikan Tuhan pastinya. Pengorbanan yang saya bisa artikan adalah ada seseorang yang berkorban untuk orang lain atau dalam jumlah yang lebih besar. Dan itu yang pasti bukan kita gitu ya. Tapi ada sesuatu, untuk itu kita akan belajar di sini. Nah, saya mau bertanya Pendeta, dalam suatu sistem lah begitu ya. Dalam wujud di perjanjian lama di awal dulu ya, karena kejatuhan manusia jatuh, berarti manusia seharusnya adalah mati. Tapi ketika dulu di Taman Firdaus, ketika mereka melanggar, ternyata mereka tidak langsung mati, Pendeta. Boleh diceritakan kenapa mereka tidak langsung di saat itu juga mati, Adam dan Hawa itu? Pertama, kita memang podcast kali ini mau membicarakan hakikat dari pengorbanan. Gitu ya. Korban, itu kata dasarnya ya. Tapi kita harus tahu bahwa nanti yang menjadi pertanyaan kritis adalah siapa korbannya dan kenapa ia harus jadi korban, gitu ya. Nah ini nanti akan di akhir akan menjadi refleksi kita. Tapi saya mau kasih tahu begini dulu ya. Biasanya agama-agama di seluruh dunia akan selalu menggambarkan sesembahannya atau Tuhannya itu adalah oknum yang hidup kekal, abadi selama-lamanya dan berkuasa atas apapun. Tentunya sesembahan ini punya kuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Dan semua gambaran sesembahan-sesembahan di dunia ini, apabila sesembahan itu menciptakan sesuatu dan sesuatu yang diciptakannya itu bermasalah, tentu yang menjadi korban adalah yang diciptakan. Nah, misalnya ada masalah, si sesembahan pasti akan mungkin menggantinya dengan yang baru, atau kalau dia melakukan kesalahan, menimbulkan persoalan, menghukumnya atau bahkan membunuh dan membinasakan dengan menggantinya yang baru. Tapi yang menarik, korban atau pengorbanan yang akan kita pelajari ini berbeda dengan semua apa yang dianggap wajar oleh dunia ini. Singkatnya, korban atau si pengorban itu adalah Allah itu sendiri. Lah kok bisa? Iya. Kalau mungkin gambaran Tuhan-Tuhan lain, dewa-dewi yang lain, Allah dan ilah yang lain, kalau ciptaannya itu bermasalah, mungkin dia harus menghukum, ya kan, menyingkirkannya, membunuhnya, membinasakan. Tapi ini justru penciptanya yang tersingkir dan terbunuh, mati. Ini kan menarik. Dialah yang menjadi korban. Tujuannya adalah agar ciptaannya itu berhenti menjadi korban, tidak selamanya binasa dan mati. Jadi dia mengambil konsekuensi dari kesalahan atau kekacauan atau permasalahan itu dan menimpakannya kepada dirinya. Nah, korban jenis ini yang mau kita pelajari. Menarik bukan? Iya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana itu
hikayatnya kok bisa terjadi? Nah, memang kita harus membaca ini dari kitab suci. Jadi singkatnya begini. Allah kita tahu menciptakan manusia pertama dan menempatkan mereka di taman yang begitu indah, sempurna, hidup bahagia, tidak ada kekurangan apapun, dan apa saja yang mereka perlukan, butuhkan, tercukupi, bahkan berkelimpahan. Di tengah-tengah taman yang indah itu, di antara kebahagiaan mereka, di antara kesenangan dan sukacita mereka, Tuhan bilang begini, seharusnya kamu akan hidup seperti ini selamanya. Bahagia, tenang, damai, dan abadi. Tapi, kebahagiaanmu ini akan terjaga selama kau tidak memakan buah yang ada di tengah-tengah taman ini. Tuhan ngomong gitu. Kecualikan itu. Sebab ada ribuan jenis tanaman pohon yang menghasilkan biji dan buah yang nikmat, yang bisa kau makan dan yang membuat hidupmu abadi. Tapi sekali kau memakan buah yang ada di tengah-tengah taman itu, maka pada hari engkau memakannya, maka kau akan mati binasa. Tegas jelas Tuhan bilang. Nah, jadi kalau ditanya untuk apa Tuhan buat pohon yang ada di tengah-tengah taman itu? Jawabnya bukan supaya membunuh Adam. Jawabnya bukan supaya Adam dan Hawa itu binasa, tapi justru supaya mempertahankan keabadian mereka. Bukan mencobai mereka juga. Bukan. Jadi ya kan begitu ya. Kalau misalnya gini, kita beli mobil supaya tetap dia awet, tahan lama dan sesuai dengan fungsinya, kan kita harus perhatikan semua. Betul nggak? Kita harus rawat dia, kita harus ganti olinya, kita harus servis, ya kan? Kita harus cuci dan bersihkan dan lain sebagainya. Jadi itu supaya awet. Demikian juga supaya mereka tetap hidup abadi. Syaratnya adalah jangan makan buah di tengah taman itu. Sesederhana itu. Nah, jadi tidak memakan buah. Jadi kalau kita mau mobil kita awet tadi ya, kita harus ganti olinya, kita harus cek semua spare part-nya, kita harus servis dan lain sebagainya. Kalau manusia mau abadi waktu itu, pertama sekali, abadi, Yon. Mereka tidak disuruh supaya kamu abadi, makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, atau lakukan ini, lakukan itu. Enggak. Kenapa? Karena sudah abadi. Jadi nggak ada yang perlu ditambahkan kepada mereka supaya abadi. Jadi tidak ada yang perlu ditambahkan lagi kepada Adam dan Hawa supaya mereka abadi. Mereka sudah abadi. Seluruh organ tubuh mereka sempurna tercipta. Jadi mereka nggak perlu makan ini, makan itu supaya mereka sehat. Mereka nggak perlu ditambahkan ini, ditambahkan itu supaya mereka tetap hidup. Enggak. Tapi supaya mereka tetap hidup, jangan sentuh, jangan makan buah yang ada di tengah taman itu. Karena itu pada hari dia memakannya, mati. Jadi supaya manusia pertama abadi adalah dengan tidak mendatangi kematian. Supaya manusia pertama itu abadi hidupnya dengan cara adalah tidak mendatangi kematian. Sebab tanpa kematian, tanpa mereka mendatangi kematian, mereka seharusnya abadi. Gitu. Nah, jadi udah tahu ya posisi pohon itu. Yang disebut pohon yang baik dan jahat. Kita nggak tahu persis seperti apa ini bentuknya, tapi fungsinya adalah supaya mereka abadi. Gitu, ya. Karena mereka startnya dari kesempurnaan keabadian. Ngerti kan? Nah, kalau tadi mereka nggak startnya bukan dari kesempurnaan keabadian, misalnya dari sakit, ya mereka harus makan obat, mereka harus makan suplemen, mereka makan multivitamin dan lain sebagainya. Tapi mereka startnya sudah sempurna abadi. Jadi mereka yang dapat mereka lakukan untuk mempertahankan keabadian itu, jangan datangi kematian. Satu-satunya sumber kematian waktu itu adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, itulah sebabnya, itulah fungsinya. Jadi fungsinya adalah untuk menghindari. Artinya ada pesan moral di sini. Seharusnya nenek moyang kita yang pertama sudah cukup terpuaskan, bahkan bukan cuma cukup, sudah amat terpuaskan dengan kehidupan mereka. Mereka nggak perlu lagi mencari ke sana ke sini. Karena mencari ke sana ke sini sesungguhnya kematian. Jadi sejak awal Allah itu mau mengingatkan dalam kesadaran bahwa mereka itu sudah cukup puas, bahwa mereka itu sudah tercukupi bahkan terlengkapi dengan sempurna. Mereka hanya harusnya bersyukur saja. Bersyukur saja. Karena mereka nggak perlu cari apa-apa. Tapi di satu ketika, entah apa yang membuat setiap datangnya suatu dosa, maut malapetaka, selalu ada kemisterian yang nggak bisa dijawab. Sampai hari ini pun kita nggak tahu. Entah angin apa yang membawa Hawa datang ke sana. Itu dalam kisah Kejadian. Lalu dia memperhatikan pohon itu dan menarik hati. Memang selalu begitu. Walaupun itu maut, kita nggak akan mendatangi maut kalau itu memang tidak dibungkus dalam keindahan, keindahan, tertarik.
Iya. Jadi ini pesan moralnya adalah supaya kita alert tentang itu, sadar tentang itu. Maut itu kadang dibungkus dalam keindahan, ketertarikan. Singkatnya, Hawa memakannya dan memberikan kepada suaminya Adam. Di satu ketika, Hawa mendekat ke tengah taman itu. Entah angin apa yang membawa dia ke sana, selalu ada kemisterian dalam suatu kejatuhan yang tidak dapat dijawab. Lalu dia melihat di situ sudah standby, serpent, ular. Dia sebetulnya iblis yang menyaru di dalam wujud ular. Pada waktu itu dia tampil sebagai makhluk yang terindah, paling cantik di antara semua binatang yang diciptakan pada waktu itu. Pesannya adalah selalu dibungkus dalam keindahan. Maut, penderitaan selalu dibungkus dalam keindahan. Dan berbicaralah iblis melalui ular itu dengan mengatakan ini. Apa yang kau tahu tentang pohon ini? Oh, Tuhan melarangnya. Karena sekali kami memakannya, nanti kami akan mati. Saat itu iblis mengcounter Hawa. Dia bilang, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah tahu, pada waktu engkau memakannya, maka kamu akan terbuka. Dan kamu akan menyadari, mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Hawa mendengar kalimat itu, lalu memperhatikan buah itu. Buah itu memang terkesan menarik hatinya. Kembali lagi, terbungkus dosa dan penderitaan itu dalam ketertarikan. Setelah dia compare apa yang dikatakan ular, lalu dia lihat objeknya. Oh ya, fix. Ini kayaknya nggak kenapa-kenapa. Akhirnya dia makan, Yon. Dia ambil, dia makan. Dan memang nggak kenapa-kenapa dia. Pertanyaan saya, siapa yang benar? Allah atau iblis? Allah. Allah. Kita nggak mau bilang Allah yang salah. Walaupun ya realitanya tampaknya iblis. Yes. Karena waktu mereka makan buah itu, ternyata mereka nggak mati pada hari itu juga. Betul tidak? Iya. Mereka memakannya. Dan terbuka matanya, mereka tahu mereka telanjang. Ini kelihatannya iblis yang benar. Tapi kita nggak tega. Kita akan vindicate God's character. Kita akan bela nama baik Tuhan. Ya kan? Pasti Tuhan benar. Cuma kita belum tahu seperti apa kebenarannya dia. Lalu dia berikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dimakan oleh suaminya. Dan seketika, ketika mereka memakannya, saat itu juga mata mereka terbuka. Entah seperti apa ini, saya nggak tahu karena terlalu gaib misteri pada kita. Tapi kita hanya bisa menebaknya dari catatan-catatan yang ada. Terbukalah mata mereka, mereka sadari mereka telanjang. Sebetulnya apakah Hawa itu tadi berpakaian dan Adam? Tidak pakaian seperti yang kita bayangkan, seperti yang kita pakai hari ini. Tetapi ini bisa ada indikasinya dalam Mazmur 104 ayat yang keempat kalau tidak salah, ya. Oh ya, Mazmur 104 ayat yang pertama dan kedua. Allah menciptakan Adam dan Hawa itu segambar dengan rupanya. Mazmur 104 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allah, engkau sangat besar, engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Maksudnya ini Allah, YHWH, yang berpakaian keagungan dan semarak itu artinya berpakaian sinar cahaya yang agung dan semarak. Ayat 2, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Jadi ada gambaran Allah itu diselimuti oleh terang, cahaya. Itu sebabnya kalau baca Yakobus 1 ayat 17, dia Bapa segala terang. Lalu kalau baca 1 Timotius berapa itu ya? 6 ayat 16, ya kan? Allah itu katanya bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bersemayam di sini diselimuti terang yang tak terhampiri. Nah, kemungkinan besar Allah menciptakan manusia pertama seperti dia. Mungkin Adam dan Hawa juga pada awalnya tetap darah dan daging, karena terbuat dari debu tanah, tetapi berselimutkan terang cahaya. Itu yang menjadi pakaian mereka. Akan tetapi, tepat setelah buah pohon ini dimakan oleh mereka, reduplah cahaya itu. Hampir padam. Tentu redup hampir padam. Saya nggak bilang padam. Sehingga mereka bisa melihat darah dan daging mereka. Tubuh mereka. Mereka tahu mereka telanjang. Itu sebabnya, nanti di akhir dari semua pengharapan ini, di dalam keberdosaan, tujuan satu-satunya Allah menebus manusia untuk memulihkan citranya, gambarnya. Citra itu artinya cahaya. Citra itu nama lain dari cahaya, kemuliaannya. Jadi tujuan Allah nanti, yang ultimate goalnya adalah mengembalikan pakaian terang itu lagi kepada manusia. Nah, pakaian terang itu yang disebut dengan pakaian roh. Pakaian tidak dapat binasa. Itu kalau dibaca dalam 1 Korintus pasal 15. Pakaian yang tidak fana lagi. Itu yang pertama. Jadi mereka benar-benar melihat ketelanjangan mereka. Sehingga secara natural, spontan psikologi mereka menjadi malu melihat keadaan mereka terhadap sekeliling mereka. Nah, saat itu, itulah efek yang muncul. Pertama, yaitu malu, lalu mereka bersembunyi. Karena mereka malu, kemaluan mereka terlihat,
mereka upayakan supaya kemaluan itu tetap tidak terlihat, mereka ambil daun pohon ara. Tapi daun pohon ara itu hanya menutup bagian depan, ya kan? Mereka berusaha untuk menyelesaikan persoalan terbesar mereka pada waktu itu, yaitu aib, malu. Tapi hanya setengah berhasil. Mereka tetap telanjang bagian belakangnya, ya kan? Itu sebabnya mereka masih tetap malu. Lalu malu itu ketika akhirnya mereka tahu Allah datang, mereka sangat ketakutan. Jadi malu berangsur-angsur naik menjadi ketakutan. Allah tanya, di mana kamu? Kami takut, katanya. Nah, sekarang kita lihat gini ya. Saya mau kita menghayati lebih dalam lagi peristiwa di sini, Yoni. Iya. Apa arti malu dan takut bersembunyi dari hadirat Allah? Sedalam apa ini? Dengan hubungannya begini. Tadi Allah bilang, jangan kamu makan buah itu. Pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Tapi iblis melalui ular bilang, sekali-kali kamu tidak mati. Tapi ketika kamu memakannya, matamu terbuka. Dan kamu jadi tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, jadi gini Yon. Itu sebabnya saya tanya tadi. Kita mau dalami rasa malu dan takut. Supaya kita ngerti. Yang pertama, waktu Tuhan bilang, pada hari kau memakannya, kau mati. Ngerti nggak Adam tentang itu? Tentang istilah mati? Tidak ngerti. Nggak ngerti. Sama sekali dia nggak ngerti. Karena dia diciptakan dalam kesempurnaan dan ditempatkan dalam lingkungan yang sempurna. Dia tidak pernah melihat kematian sebelumnya. Jangankan manusia yang mati atau binatang yang mati. Seekor semut pun dia belum pernah melihat mati. Sehelai daun yang rontok dan kering pun dia nggak pernah lihat. Semua sempurna. Itu sebabnya dia nggak mengerti istilah kematian di situ. Nah, itu sebabnya istilah kematian ini menjadi multitafsir. Nah, yang pertama saya mau katakan, kita harus hayati dulu istilah malu dan takut itu. Malu dan takut membuat mereka tidak berani berjumpa dengan Tuhan. Mereka bersembunyi lari. Nah, sekarang kita mau lihat gini. Siapa Tuhan? Dia adalah pencipta, penyedia segala sesuatu yang dibutuhkan Adam dan Hawa pada waktu itu. Yang seyogyanya mereka setiap hari. Hari-hari mereka bertemu berjumpa. Bertemu berjumpa, mereka makan dan minum. Adam dan Hawa melihat luar biasanya dengan Tuhan waktu itu. Saya mau tanya kepada Yoni. Apa yang paling membahagiakan Adam dan Hawa? Apa yang paling nikmat bagi Adam dan Hawa ketika hidup di taman itu? Yang pertama, menikmati buah-buahan yang begitu kaya, tidur di udara yang sejuk dan nyaman, atau bercakap-cakap dengan Tuhan dan tidur di dadanya. Yang paling terakhir. Dari semua kenikmatan yang ada di taman itu. Berkomunikasi dengan Tuhan, bermesra dengan Tuhan, berpelukan dengan Tuhan, itulah yang paling membahagiakan bagi Adam dan Hawa ketika itu. Tapi tepat setelah mereka jatuh ke dalam dosa, ke dalam pelanggaran itu, ke dalam ketidakpercayaan itu, mereka diliputi rasa malu dan takut, dan mereka tidak bisa lagi melakukan hal yang seperti biasa mereka lakukan. Bercakap-cakap dengan Tuhan, sang sumber kehidupan. Yang nafasnya adalah nafas mereka. Yang hidupnya adalah hidup mereka. Sekarang mereka tidak bisa lakukan itu. Apa artinya? Artinya adalah sama persis dengan kualitas kematian. Paham ya? Iya. Sama persis dengan kualitas kematian. Jadi mereka kehilangan yang paling istimewa dari kehidupannya. Yaitu komunikasi dengan Tuhan. Dipeluk Tuhan. Itu yang hilang. Itu sebabnya sama kualitasnya dengan kematian. Artinya, jiwa mereka, alat mereka merasakan kebahagiaan, kesenangan, damai, kelegaan, ketenangan, itu mati. Sekarang dimensi tubuhnya. Tadi Tuhan gak main-main. Karena kata yang dia katakan begini, pada hari engkau memakannya, Yom, itu 24 jam. Pada hari engkau memakannya, maka kau akan mati. Tapi Adam gak mati juga hari itu. Iya. Ya, begini. Kenapa Adam gak mati? Kalau kita tadi melihat kematian jiwanya, sekarang kita melihat seharusnya memang Adam dan Hawa mati seperti yang Tuhan janjikan. Tuhan gak bohong. Bukan iblis yang benar, tapi Tuhan yang benar. Kalau dia katakan harusnya kau mati hari itu, memang benar. Harusnya Adam dan Hawa mati hari itu, Yon. Tetapi sudah menjadi hakikat ilahi. Itu sebabnya menjadi alasan utama dia. Mengapa dia menciptakan langit dan bumi, semesta ini? Yaitu karena cinta kasihnya yang abadi, yang tak bersyarat. Dia mau setiap yang diciptakannya itu hidup selama-lamanya.
Itu sebabnya seharusnya Adam dan Hawa mati, tetapi Allah mengambil keputusan yang lain. Dia gantikan akibat kematian itu. Konsekuensi kematian itu, upah dari ketidakpercayaan mereka, dijatuhkan bukan kepada Adam dan Hawa yang telah melakukan, tapi kepada objek yang lain. Oke? Iya. Ingat tadi, bahwa mereka merasa malu, nggak berani berjumpa dengan Tuhan. Jiwa mereka mati. Tapi lebih daripada itu, mereka nggak bisa bertemu lagi dengan Tuhan hadap-hadapan. Usaha mereka menutupi kemaluan mereka tidak berhasil, setengah berhasil, alias gagal. Maka Tuhan, kalau kita baca dalam Kejadian 3 ayat 21, ada makhluk yang mati di situ. Kematian itu juga baru pertama sekali sejak bumi yang indah itu diciptakan. Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 21. Karena problem terbesar mereka pada waktu itu, mereka nggak bisa lagi berkomunikasi dengan Tuhan, berhadapan-hadapan dengan Tuhan, sang sumber kehidupan. Maka Tuhan Sang Maha Kasih tidak menginginkan itu terjadi. Lalu dia bilang begini, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Yuk kita dramatisir nih peristiwa yang terjadi itu. Hari itu juga kutuk kematian itu, energi kebinasaan itu bukan ditimpakan kepada Adam dan Hawa, tetapi kepada satu sosok, satu makhluk. Kita belum tahu makhluk itu jenis apa, tapi yang pasti makhluk itu diambil kulitnya. Ya binatang. Ini sesuatu pemandangan yang sangat mengerikan, karena baru kali pertama di hadapan mereka Allah membunuh seekor binatang, merobeknya, darahnya tertumpah, bercipratan kemana-mana, disertai dengan teriakan, jeritan, kesakitan, penderitaan yang amat sangat dari binatang itu. Lalu hanya untuk mengambil pakaiannya, dan pakaian itu utuh menutupi seluruh kemaluan mereka. Barulah Adam dan Hawa bisa berhadapan kembali dengan Tuhan. Nah sekarang kita mau lihat apa yang terjadi sebetulnya. Kalau kita lihat siapa sebetulnya binatang ini? Apa hubungannya dengan Adam? Kalau kita lihat di ayat yang ke-19, Kejadian pasal 2, diinformasikan begini. Lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang, hutan, dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia untuk melihat. Bagaimana dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti makhluk itu. Artinya apa? Ternyata hubungan Adam dan Hawa dengan semua binatang dan burung-burung di udara adalah hubungan yang intim. Sebab hanya mereka teman hidup Adam dan Hawa. Itu ditandai dengan memberi nama. Dalam tradisi Ibrani maupun Yahudi, memberi nama adalah suatu perlakuan yang dilakukan kepada orang yang paling intim, orang yang paling dikasihi, orang yang paling disayangi. Itu arti pemberian nama. Artinya apa? Binatang itu adalah makhluk yang sangat disayangi Adam dan Hawa. Tapi sekarang, binatang itu telah menjadi korban di mata mereka. Kulitnya dirobek, dagingnya terpecah, darahnya tercurah. Hanya tujuannya supaya kemaluan mereka tertutupi. Agar hubungan Adam dan Hawa, komunikasi Adam dan Hawa, perjumpaan Adam dan Hawa pulih kembali kepada Tuhan. Binatang itu telah menjadi korban dari ketidakpercayaan mereka, pelanggaran mereka. Saya mau bertanya, Oke. Ada kehendak bebas di situ di manusia. Pada akhirnya dia memutuskan mengambil pilihan. Berarti ada free will juga yang Tuhan berikan kepada entitas manusia. Pada waktu dia memetik pohon. Oh iya, tentu. Nah, ketika dia mengambil pilihan salah, dia mendapat konsekuensinya begitu. Dan konsekuensinya ternyata kematian itu memang tidak langsung saat itu ya. Iya. Tidak langsung. Harusnya langsung. Harusnya langsung. Tapi karena Allah Maha Kasih. Inilah sejarah kenapa ada kata korban. Jadi korbannya adalah sesuatu yang mereka kasihi. Ya, hewan ya. Ya, free will mereka. Memang Tuhan tidak memaksa siapapun. Dalam kesempurnaannya, Adam bisa memilih untuk selamanya hidup atau untuk mati, berhenti hidup saat itu.
Oke. Ingat tadi, fungsi pohon itu bukan untuk membunuh mereka. Bukan untuk menjadi jebakan Batman buat mereka. Tapi justru untuk mempertahankan keabadian mereka. Yang mereka dapat lakukan adalah seharusnya tidak datang ke tengah-tengah taman itu untuk memakan buahnya. Supaya mereka tetap abadi. Tapi kebebasan mereka telah mereka gunakan dan Tuhan tidak tahan. Walaupun dia tahu sekali jalan pikiran mereka sampai ke taman itu. Tapi Allah biarkan. Itu kedaulatan Allah dan sekaligus keistimewaannya. Dia tidak pernah memaksa sekalipun orang-orang yang dicintainya. Dia tidak pernah memaksa sekalipun itu makhluk ciptaannya. Ya kan? Dia biarkan semua mengalir. Tapi dia tahu solusi terbesar dia sudah sediakan. Mereka memakannya. Dan harusnya mereka mati. Tapi Tuhan menjatuhkan konsekuensi kematian itu kepada makhluk lain. Itulah kekasih mereka. Pesan moralnya ada begini, ketidakpercayaan kita, pelanggaran kita, bukan hanya merugikan diri kita sendiri. Tapi pihak ketiga, pihak yang lain. Bahkan merugikan dan membuat penderitaan kepada kekasih kita. Yang saya mau tekankan, inilah mahalnya harga dosa. Tapi ingat, itu mahalnya harga dosa. Tetapi yang jauh lebih mahal adalah bukan darah binatang itu, tapi solusi dari Tuhan. Darahnya sendiri, itu nanti klimaksnya. Nah, saya mau katakan, ketika mereka, Adam dan Hawa, akhirnya mengetahui solusi yang ditempuh Tuhan adalah membunuh kekasih mereka. Itu menjadi kenangan yang pahit, tapi sekaligus yang indah. Sekali lagi, itu menjadi kenangan yang pahit, sekaligus yang indah. Itu menjadi tanda cinta, sekaligus keadilan. Mereka tahu itu cinta Tuhan, tapi sekaligus keadilan Tuhan. Mereka tahu itu cara Tuhan untuk menyelamatkan mereka, tapi itu juga cara Tuhan membayar hutang dosa mereka. Nah, sekarang kita mau lihat. Yang kita soroti adalah, saya mau tanya, Yoni, kalau begitu, akhirnya mereka pulih kan, bisa ngomong lagi sama Tuhan, sang sumber kehidupan. Berarti apa yang menyelamatkan hubungan mereka? Yaitu pengorbanan dari hewan. Hewan itu. Yang menyelamatkan mereka. Iya, yang menyelamatkan hubungan itu. Ya kan? Yesaya 59 ayat 2 katakan, dosamu yang memutuskan hubunganmu dengan Allah. Ya kan? Putusnya hubungan kita dengan Tuhan itu sama dengan kematian. Jadi binatang itu telah menjembatani lagi hubungan yang telah terputus itu. Nah, belakangan kita mau tahu apa itu binatang itu. Korban apa dia? Adam dan Hawa melembagakan ini, melestarikan ini. Menjadi satu momen. Mereka rayakan. Mereka akhirnya membiasakannya, mengenangnya. Ya, sekali lagi mengenang manisnya dan sekaligus pahitnya peristiwa itu. Dengan melakukan itu, pengorbanan itu. Ketika mereka diusir keluar dari taman itu, supaya keabadian mereka tidak dalam level yang rendah. Ngerti ya? Seharusnya mereka kan abadi dalam level yang tinggi. Tapi sekarang mereka udah jatuh di level rendah. Jangan sampai level rendah tapi abadi. Bahaya. Mereka diusir. Mereka menjadi fana. Cahaya Tuhan sudah redup. Lalu mereka melembagakan ini. Seumur hidup mereka. Mereka turunkan kepada anak cucu mereka. Itulah korban penghapus dosa. Yang akhirnya terus sampai kepada anak cucu mereka. Orang-orang beriman. Sampai kepada bangsa Israel. Terakhir kita tahu. Ini dilembagakan menjadi ibadah-ibadah bangsa Israel. Korban itu kita tahu ternyata adalah anak domba berumur setahun. Baru umur setahun? Ya, anak domba berumur setahun. Yang tidak bercacat celah. Itu dilembagakan. Itulah yang mendamaikan murka Allah pada dosa. Anak domba ini disembelih pagi dan petang. Menjadi korban penghapus dosa. Menjadi korban api-apian. Yang meredakan amarah dan murka Allah. Yang dahsyat. Jadi artinya, domba ini adalah kasih karunia Allah. Nah, belakangan kita lihat, kalau ini dilembagakan terus. Domba ini dilembagakan sebagai juru selamat yang akan datang. Adam dan Hawa dijanjikan Tuhan karena mereka kecewa berat. Tertipu oleh iblis. Tuhan bilang begini kepada mereka. Permusuhan akan kuadakan antara engkau dengan wanita ini. Dia ngomong kepada iblis. Didengar oleh Adam dan Hawa. Keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Tapi keturunannya akan meremukkan kepalamu. Artinya kemenangan ada di pihak Adam dan Hawa. Itulah yang menjadi penghiburan kepada Adam dan Hawa. Dia tahu kekecewaan mereka terhadap penipuan iblis itu akan terbayar suatu saat keturunan mereka akan memenangkan pertarungan itu. Meremukkan kepala dari keturunan iblis artinya tewas. Tapi meremukkan kaki tidak tewas. Nah, Adam dan Hawa tahu
mereka akan menerima kemenangan ini. Itulah yang menjadi kabar baik pertama, proto-evangelium, the first gospel. Injil pertama diberitakan. Nah, mereka akhirnya terus melembagakan ini dan menanti-nanti ini sampai dibuat supaya mereka tidak lupa peristiwa ini, kenangan ini dilembagakan dengan berbagai jenis ritus-ritus, perayaan-perayaan. Nah, belakangan kalau saya singkatkan begini, Yon, sebelum kepada pertanyaan berikutnya. Perayaan pertama yang diselenggarakan orang Israel pada waktu mereka dilepaskan dari tanah Mesir. Ada 9 hari raya yang dibuat di dalam sistem bait suci. Ya, 7 diantaranya yang besar, 2 yang kecil. 7 diantaranya itu yang mewajibkan mereka ke pusat penyembahan, peribadatan, yaitu Yerusalem. Tapi kalau mau ditanya, apa yang pertama? Yang pertama adalah Paskah. Ingat waktu cerita Paskah dalam Keluaran pasal 12? Di mana malaikat maut, Passover, melewati tanah Mesir dan tanah Gosen. Mesir tempat bangsa Israel, Gosen tempat Mesir menjadi tempat bangsa Mesir, warga Mesir. Gosen menjadi tempat warga Israel. Malaikat maut itu akan melewat menjelang tulah ke-10, yaitu malaikat itu akan mencabut nyawa setiap anak sulung dari semua makhluk, baik manusia maupun binatang. Satu-satunya yang akan menyelamatkan bila mana ditemukan percikan darah di ambang pintu mereka. Jadi darah itu adalah dari anak domba yang berumur setahun, yang disembelih pada malam Paskah itu, lalu diambil daun hisop, diaduk ke darah itu, lalu darah itu dipercikkan ke ambang pintu. Tanda darah itulah yang akan dilihat oleh malaikat maut, dan bila mana dia lihat di setiap rumah ada tanda itu, maka semua makhluk yang pertama, yang sulung, akan selamat. Itu tandanya. Domba Paskah itulah yang menyelamatkan baik orang Israel maupun orang Mesir yang percaya akan tanda itu. Nah, belakangan ini kata Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah lagi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah anak domba Paskah. Dialah anak domba yang telah menyelamatkan manusia dengan darah. Dialah korban. Jadi korban-korban di bait suci yang dilembagakan bangsa Israel itu banyak jenisnya. Mulai dari yang paling rendah nilainya, nilai finansialnya maksudnya. Supaya semua orang dapat merayakan korban penebusan itu, korban api-apian itu, maka semua orang dari setiap tingkat ekonomi harus mampu. Itulah yang dilembagakan selama ribuan tahun. Mulai dari yang paling miskin, memberikan 1/10 eva tepung, ini boleh dipilih, atau 1/4 hin anggur. Ini ada lambang, Yon. Ini lambang Mesias semua, lambang Yesus Kristus. 1/10 eva tepung, tepung itu adalah bahan utama untuk pembuatan roti. Yesus bilang, akulah roti hidup. Lalu 1/4 hin anggur. Yesus bilang bahwa dialah anggur. Lalu naik yang kalau mau lebih mahal, yaitu burung dara, burung tekukur, atau burung merpati. Ini boleh dipersembahkan bagi yang lebih mampu. Burung dara adalah lambang roh kebenaran, roh Kristus. Roh Kudus, ya kan? Kalau mau lebih mampu lagi, domba, ya, domba yang tak bercacat celah. Nah, Yesus bilang dialah domba, ya kan? Yohanes menunjuk inilah anak domba Allah yang disembelih. Mau yang lebih mahal lagi adalah lembu. Nah, di mana lembu? Yesus sebut dia lembu karena dia punya kuk. Matius 28 bilang, "Ikulah kuk yang kupegang, karena kukku adalah enak." Dia lembu yang menanggung kuk setiap orang. Lembu ini biasanya dipersembahkan oleh orang-orang yang sangat mampu, terutama imam-imam. Ini menunjukkan semua korban-korban yang menunjuk objek yang sama, yang menjadi pengharapan dan iman. Ya, harusnya pengharapan dan iman, saya sebutnya itu. Karena ini datang dari janji Tuhan kepada para budak. Tapi dasarnya budak, orang Israel. Ini cuma dijadikan perintah, larangan, ketetapan, ketentuan semata. Mereka tidak menjalankannya dengan iman dan pengharapan. Mereka hanya takut. Mereka melakukan itu karena perintah. Mereka tidak melakukan itu, tidak berani tidak melakukannya karena larangan. Dan mereka melakukannya dengan teliti dan cermat itu karena ketetapan dan ketentuan. Mereka tidak melakukannya semua berdasarkan iman. Sebab mereka melakukannya memandang kepada Taurat. Itu sebabnya mereka gagal. Ketika gambaran atau wujud asli dari yang digambarkan itu datang, yaitu Mesias yang sejati, yang ada dalam diri Yesus Kristus, mereka tolak karena mereka fokusnya kepada Taurat. Taurat itu berisi perintah larangan, ketetapan dan ketentuan. Itu nggak butuh iman melakukannya memang. Tapi kalau mereka
memandangnya sebagai janji, misfot Tuhan, maka mereka tetap melakukannya dalam iman dan pengharapan. Mereka gagal. Ketika lambang bertemu wujud, mereka masih belum mengerti, bahkan menolak. Itu sebabnya Israel ditolak secara bangsa. Karena mereka menolak kasih karunia itu. Maka diberikanlah kasih karunia itu kepada goyim, bangsa-bangsa kafir. Kepada kita, kepada kamu dan saya. Seperti itu. Iya, ini luar biasa berarti rencana penyelamatan Tuhan. Dari masalah terbesar manusia, dari garis keturunan Adam dan Hawa, yaitu dosa. Nenek moyang, keturunan mereka. Yang merambat kemana-mana. Dan adanya korban di situ adalah turun-temurun sampai ke bangsa Israel melakukannya. Domba jantan dipersembahkan. Tetapi semuanya itu pastinya adalah suatu gambaran sementara akan sesuatu yang lebih besar datang mereka. Dan dalam wujud Yesus Kristus, begitu ya. Dan itu pun Yesus Kristus pun ditolak ternyata. Jadi kasih karunia hadir dalam wujud darah dan daging. Di-reject. Ketika dulu di Gunung Sinai dan sebelum itu dia juga hadir dalam wujud kasih karunia-Nya, ditolak juga ternyata. Darah dan daging juga ditolak. Jadi bangsa Israel gagal yang tadi pendeta bilang. Sehingga diberikan ke bangsa-bangsa lain gitu ya. Nah, kalau kita mau bedah sedikit, Yon, kegagalan itu, jangan-jangan kita mengulanginya lagi hari ini. Paham. Jadi gini, Yon, itu sebabnya kita harus mengerti dulu bahwa Tuhan berkali-kali, firman-Nya itu ada banyak sebutan. Firman Tuhan itu ada dalam bentuk perintah, larangan, kasih, dan janji. Ya kan? Ini udah benar ini kalau lagu Sion ada. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang isinya syarat Taurat kasih janji. Nah, kalau kita memandang firman Tuhan, masih di level perintah, larangan, ketetapan, ketentuan. Kalau dalam bahasa Arabian itu syariat, maka kita melakukannya itu hanya dalam bentuk, hanya di dimensi tindakan dan perbuatan. Segala sesuatu yang hanya kita lakukan dengan semata-mata tindakan dan perbuatan, iman nggak bekerja. Kalau kita hanya menjalankan sesuatu yang baik karena perintah, dan menghindari yang tidak baik karena larangan, lalu kita melakukannya dengan detil-detil karena ketetapan dan ketentuan, maka ini adalah spirit hukum Taurat. Kita nggak dapat apa-apa. Hidup kita kering. Tapi kalau kita memandang semua firman Tuhan sebagai janji, maka tumbuh pengharapan dan iman di dada ini. Maka iman atau pengharapan itu akan bekerja, mendatangkan kualitas kehidupan kita. Kita akan mengerjakan hal-hal yang bahkan melampaui apa yang kita pikirkan. Melampaui semua yang dituntut oleh hukum, yang dituntut oleh Taurat, yang dituntut oleh perintah, larangan, ketetapan, dan ketentuan. Itu sebabnya kita harus ingatkan umat bahwa mari kita lihat firman Tuhan yang dalam bentuk janji, kasih penyertaannya. Karena perintah, larangan, ketetapan, ketentuan hanya untuk budak belian, seperti bangsa Israel. Itu sebabnya hidup mereka nggak bertumbuh apa-apa. Dan mereka nggak dapat apa-apa. Dan semua bangsa Israel yang dikeluarkan dari tanah Mesir itu, karena mereka semua hidup di bawah hukum Taurat, semuanya mati di jalan. Mereka yang meminta perintah, larangan, ketetapan, ketentuan untuk menyertai mereka dalam perjalanan ke tanah Kanaan, tapi mereka mati oleh itu semua, mati oleh konsekuensinya. Tidak ada satupun yang sampai ke tanah Kanaan kecuali Kaleb dan Yosua. Mereka yang tidak peduli dengan perintah dan larangan, karena mereka punya lain jiwa. Roh mereka berbeda. Alkitab katakan Kaleb dan Yosua itu punya lain jiwa. Apa itu maksudnya? Itu dia punya roh. Mereka menjalankan segala sesuatu dari firman Tuhan, bukan sekedar perintah larangan, bukan sekedar ketetapan ketentuan. Seperti saudara-saudara mereka, nenek moyang mereka, seperti budak. Tapi mereka memperlakukan diri mereka seperti anak. Itu sebabnya ketika mereka disuruh mengintai, disuruh melihat berkat-berkat yang ada pada tanah Kanaan, beda. Iya, responnya beda ya. Ya, jiwa seorang anak akan melihat semua berkat itu privilege. Dia akan bilang, inilah hal yang pantas aku dapatkan. Bukan seperti budak. Waktu Tuhan memberikan berkatnya kepada orang Israel, budak nggak bisa nerima. Karena budak biasanya menerima yang baik harus dengan usaha dan kerja keras. Mereka nggak bisa menerima sesuatu yang dengan cuma-cuma. Mereka butuh diperintah untuk melakukan sesuatu dulu, baru mereka merasa pantas menerima. Itu mental budak. Hasilnya, mental budak. Tapi mental anak, dia tahu bapaknya nggak melihat itu semua. Dia menerimanya karena dia tahu bapaknya sangat mengasihi dia. Bapaknya mengasihinya bukan karena dia sekedar baik, tapi baik atau tidak baik, bapaknya tetap mengasihinya. Betul. Anak akan selalu sadar tentang kasih agape.
Kasih tak bersyarat, kasih yang abadi dari Bapa. Budak nggak bisa tahu ini. Kasih yang dia maksud itu adalah berikan perintahmu, laranganmu, supaya aku bisa melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Itu budak. Semakin detil satu perintah larangan dengan ketetapan dan ketentuannya, mereka semakin berapi-api. Tapi mereka nggak tahu. Itulah yang membinasakan mereka. Itulah yang membunuh mereka. Jadi perintah dan larangan tidak bisa menginsafkan bangsa Israel saat tidak itu. bisa menyadarkan. Okay. Karena roh, tugas utamanya itu menginsafkan, menyadarkan. Yeah. Keinsafan atau kesadaran itu meningkatkan kualitas hidup orang. Insaf, sadar itu tidak ada dalam jiwa budak, tapi itu jiwa anak seperti Kaleb dan Yosua. Hanya ada pada mereka. Iya, pada akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan mereka menerima berkat dalam segala kelimpahan. Yeah. Hanya mereka. Si pembawanya saja Tidak diizinkan masuk, berarti. tidak diizinkan masuk. Jadi penuh misteri juga ya, pendeta. Yeah. The law condemn the best of them, but grace save the worst of them. Itu di luar dugaan, pendeta. Yeah. Dia leadernya loh. Dia leadernya. Dan dia yang bertemu Tuhan di atas gunung. Dia yang bertemu, bukan Yosua dan Kaleb malah. Itu sebabnya, Yon, karena tugas hukum Taurat hanya menghakimi, menghukumi, membunuh dan membinasakan. Ini tugasnya. Itu memang diciptakan. Maka siapapun yang mengglorifikasinya, menaruhnya di tengah-tengah rumahnya, memujanya bahkan mengimaninya, maka roh yang ada pada hukum Taurat itu pindah ke dalam dirinya. Nggak heran orang-orang yang memuja dan mengimani itu, lihat dalam kehidupan komuninya, suka menghakimi orang juga. Oh, begitu ya? Iya. Secara nggak sadar ya? Secara nggak sadar, pindah roh hukum Taurat itu ke dalam dirinya. Makanya orang-orang yang suka yang memujanya dan mengimaninya, hidupnya seperti hukum Taurat itu. Makanya perhatikan, di mana ada komunitas, di mana ada komuni, di mana ada jamaah, yang banyak sekali umatnya saling menghakimi satu sama lain. Itu pasti energi hukum Taurat diproduksi di situ terus-menerus. Semua yang kita afirmasi, semua yang kita dengung-dengungkan, semua yang kita ucapkan, semua yang kita lepaskan, kembali kepada kita. Jadi kalau begitu pendeta, tidak ada kasih dong di situ. Kalau nggak terlalu gampang menunjuk gitu ya, supaya dihukum, kasih tidak terlihat, blur malah. Nggak ada. Nggak ada kasih. Nggak ada di situ. Tidak ada kinsafan. Nggak ada. Maunya dihukum gitu ya. Iya. Kasih yang diterjemahkan itu adalah kasih yang timbal balik. Jadi bukan kasih agape. Jadi ini yang disebut Yesus. Ingat Matius pasal 7 ayat 12. Barang apa yang ingin diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian. Itulah apa? Seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Yes, itulah kasih versi hukum Taurat. Ya, benar. Kasih versi hukum Taurat. You mengasihi supaya I mengasihi. Timbal balik ya. Iya. Yes. You mengasihi supaya I bisa kasih you. Tapi kasih agape, no. Nggak begitu. Makanya bukan hukum Taurat dan kitab para nabi yang menjadi dasar iman kita. Sudah berhenti. Sudah bertemu harapan dan imannya itu di dalam diri Yesus Kristus. Tapi semua janji-janji manis Yesus Kristus dalam Injil kasih karunia-Nya, itulah yang menjadi pengharapan dan iman kita hari ini. Amin. Itu dia. Yaitu rohnya. Dia bilang, aku akan menyertai kamu sampai ke ujung-ujung bumi. Lewat apa? Lewat rohku. Aku pergi dan kembali pada Bapa. Kembali pada hakikatku. Tapi akan turun. Hakikatku pula. Yang keluar dari Bapa. Yaitu rohku. Roh kebenaran. Roh Kristus. Roh Kudus. Akan menyertaimu ke ujung-ujung bumi. Sepanjang segala masa. Amin. Itu yang perlu. Jadi, jangan kita puja lagi kasih dalam bentuk timbal balik. Itu kasih manusia. Itu yang disebut dengan kasih hukum Taurat. Tanpa iman pun bisa. Iya, tanpa iman pun bisa. Gampang berarti. Iya. Makanya Yesus bilang begini, jika engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Apa upahmu? Iya. Bukankah pemungut cukai, orang berdosa, paganisme, orang penyembah berhala lakukan itu. Tapi kasih Bapamu beda. Dia mencintaimu abadi. Sekalipun kau tidak mencintainya, sekalipun kau pergi meninggalkannya, sekalipun engkau murtad, dia tetap mencintaimu. Betul. Tapi oleh cintanya yang mengalir itu terus, maka kau diinsafkannya. Kau sudah pergi jauh, hampir tidak terlihat, tapi kasihnya terus mengikutimu. Maka oleh kasih itu, kau insaf sadar, dan kau kembali lagi ke dalam pelukan kasihnya. Hanya kasih yang dapat menginsafkan orang. Tapi kasih yang seperti apa? Kasih yang tak bersyarat. Hanya Yesus Kristus yang lakukan itu. Hukum Taurat nggak bisa itu. Hukum Taurat hanya do good, get good, do bad, get bad. Makanya sekali lagi, barang apa yang ingin diperbuat orang kepadamu,
perbuatlah demikian. Itulah inti atau itulah substansi dari hukum Taurat dan kita para nabi. Tanakh Ibrani, Torah Nevi'im Ketubim. Lalu di bagian lain dengan versi negatif, barang apa yang tidak diinginkan orang diperbuat padamu, maka jangan perbuat demikian. Ya, itu tetap spirit hukum Taurat. Spiritnya ya. Nah, tapi kasih yang abadi. Dia bilang kepada Petrus, Peter, do you love me? Iya. Peter jawab terus. Sampai 3 kali ya. 3 kali. I do love you. Tapi kasih, pakai kasih brotherly. Yesus bilang, Peter, do you love me? Yesus 2 kali menggunakan kata love itu dengan agape. Tapi 2 kali pula Petrus jawab dengan brotherly. Akhirnya yang ketiga, Yesus bilang, Peter, do you love me? Dia pakai kata brotherly. Oh Lord, barulah Petrus ini, I do love you. Lihat, artinya apa? Begitulah Petrus dulu sebelum diubahkan. Dia selalu ingin membalas sesuai dengan membalas kasih orang, memberikan kasihnya kepada orang, sesuai dengan orang itu seperti apa memberikannya kasihnya kepada kita. Jadinya ya. Jadi, tapi Yesus tunjukkan, enggak, aku bukan sekedar saudaramu. Aku bukan manusia biasa. Aku Tuhanmu, aku akan memberi kau cinta yang abadi. Begitu maksudnya. Oke, ini luar biasa pendeta. Dan saya yakin pemirsa juga menyimak itu tadi. Keseluruhan kompilasi dari kitab hukum Taurat dan kitab para nabi adalah lakukan yang baik, do good get good, do bad get bad. Itu udah kuncinya. Tetapi yang Yesus ajarkan melampaui itu. Melampaui. Jadi ini ditinggalkan dong pendeta. Ditinggalkan, udah usang. Udah usang yang ini nih. Gitu ya. Karena kalau cenderung kita di level ini nih, mungkin kita jadi cenderung melihat ada sedikit pelanggaran, kita cenderung menghakimi orang. Sedikit saja pelanggaran. Gak usah banyak-banyak pendeta. Sedikit aja, langsung dihakimi. Kenapa ya? Karena pindah roh hukum Taurat ke diri kita. Jadi, kalau gitu kita berdua jadi sering dihakimi terus nih pendeta. Itu sebabnya kenapa Yesus kasih rohnya kepada kita, Yon? Iya. Dia hembuskan nafasnya itu 3 kali, Yon. Sekali waktu dia mau mengakhiri hidupnya, ya kan? Dia tarik nafas, Bapa, aku serahkan semua nyawaku ke tanganmu. Lalu dia tarik nafas, taking a deep breath. Dia tarik, exhale, lalu dia mati. Nanti 3 hari kemudian dia bangkit, dia datang ke pintu-pintu yang tertutup, ruangan yang tertutup pintunya. Di saat semua orang takut, dia hembuskan, terimalah Roh Kudus. Dia hembuskan, inhale. Inhale dulu. Ini exhale terakhir, yang kedua. Yang ketiga, setelah di hari ke-50 dari kematiannya, benar yang dia bilang, tunggu aku di Yerusalem, tunggu janji yang kuberikan, Roh Kudus datang dalam tiupan angin dan api. Itu adalah nafas Tuhan yang berputar sangat cepat, sehingga menghasilkan kehangatan, bahkan hawa panas. Masuk ke dalam seluruh murid-murid yang percaya di situ, yang menjadi mercusuar ke seluruh dunia. Itulah penahbisan gereja pertama. Itu produk Yesus. Itu sebenarnya. Tidak ada yang lain. Jadi jangan flashback mundur nih. Jangan mundur. Itu berarti ya. Itu dia. Nafasnya, rohnya. Nafas yang kita sadari adalah Roh Kudus Allah, Roh kebenaran, Roh Kristus itu sendiri. Dan firman-Nya, janji-janjinya, logos, itu dirinya sendiri. Jadi setiap kita tarik nafas, ya, dalam kesadaran, maksudnya sadar akan janji-janji Allah. Jadi nafasnya ini adalah rohnya sendiri, lalu janji-janjinya itu adalah dirinya sendiri. Kita sedang memadukan itu. Memanggil seluruh energi semesta untuk memberkati kita. Makanya hidup kita diberkati terus. Tapi kalau kita puja-puja hukum Taurat, lalu kita imani pula, bukti iman kita buktikan, taruh lagi statue-nya, patungnya, di rumah kita, di sekolah kita, di depan gereja kita, ya sudah. Energinya keluar. Ketika ada sedikit pelanggaran, langsung tunjuk, langsung. Diulik terus oleh rohnya. Berarti artinya itu fungsinya memang. Memang fungsinya. Berarti benar penggunaannya. Iya. Jadi itu berfungsi untuk menunjukkan, menghukumi. Nih, kamu manusia berdoa. Nih, kamu. Gitu ya. Tapi masalahnya, kalau itu dihadapkan ke dirinya sendiri, nggak kuat dia. Nah, iya, pasti. Dia hanya sanggup kalau itu dihadapkannya kepada saudaranya. Yang lucunya ketika dihadapkan ke dia akan bilang, biarlah kasih karunia turun. Jadi ujungnya, dia percaya grace. Sebenarnya. Gitu. Ya, mudah-mudahan ke sini. Mudah-mudahan. Tapi yang terjadi kebanyakan saya lihat jadi kemunafikan. Oke. Ya. Dia berharap grace, tetapi prosesnya ingin Torah. Mana bisa digabung dua-duanya?
memang nggak bisa dicampur, pendeta. 50-50 nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus pilih salah satu. Mending salah satu. Oke. Mending salah, dingin sekalian. Oh, Atau panas sekalian. Daripada mencampurnya dua-duanya. Dimuntahkan. Iya, Ini paham. kondisi yang paling parah. Ini kondisi yang paling sulit. Memang nggak ada yang sulit bagi Tuhan untuk menebusnya. Tapi kondisi itu menjebak manusia itu sendiri. Sehingga dia tidak menerima penebusan Tuhan. Bukan Tuhan nggak mau tebus. Tapi dia yang udah nggak sanggup menerima. Terhimpit oleh keduanya. Nggak bisa disatukan. Kantong kulit yang lama nggak bisa diisi anggur yang baru. Hukum Taurat nggak bisa diisi oleh anggur kasih karunia. Anggur kasih karunia kalau dituang harus ke kantong kulit yang baru, yaitu Yesus Kristus. Yes. Oke, baik. Tidak terasa sudah 1 jam, pendeta. Oke. Saya sedikit kompilasi sebentar, pendeta. Jadi memahami pengorbanan. Oke. Pengorbanan di sini ujungnya adalah ternyata dewa-dewi sesembahan di zaman dulu itu semuanya kekal abadi. Tapi kali ini yang kita percaya, dia bisa mati nih. Si pencipta bisa mati. Ya. Karena saking mengasihi manusia, dia melakukan hal yang di luar nalar. Dan dilakukan itu menebus untuk memulihkan hubungan dari masalah terbesar manusia. Dan sampai akhirnya garis masuk ke Yesus Kristus. Dan kita memang sudah saatnya kembali melihat pengorbanan Tuhan ini murni karena kasih karunia Tuhan. Ya, betul. Apakah Tuhan berkorban karena perbuatan baik kita? Enggak. No. Perbuatan baik kita bahkan dilihat sebagai kain kotor, katanya. Kain lara. Kitab suci seperti itu. Artinya kita pahami pengorbanan, serapi dalami, dan semuanya itu dikorbankan demi kita hanya karena berdasarkan satu aja ultimate goal-nya. Ya. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Ya. Itu intinya. Pendeta kalau ingin menambahkan dan sekaligus closing, boleh ya? Oke, baik. Tadi Yoni sudah singgung soal itulah spesifikasi tertinggi dari Tuhan. Ya. Tuhan bisa saja menghukumi umatnya yang berdosa dan bersalah. Bahkan membunuh, membinasakannya, menggantinya dengan yang baru. Tapi Tuhan nggak lakukan itu. Ketika Tuhan-Tuhan yang lain, Allah-ilah yang lain, dewa-dewi yang lain lakukan itu. Tapi Allah sesembahan kita, orang beriman, justru tidak menimpakan semua kesalahan dan keberdosaan itu kepada makhluk ciptaannya. Tapi menimpakannya kepada dirinya sendiri. Itu kerennya Tuhan kita. Dia menjadi korban. Sekali lagi, korban. Nah itu sebabnya ketika kita belajar korban dari teologi kitab suci, dari perspektif kasih karunia, jangan terjebak dalam spirit hukum Taurat. Sekali lagi. Jangan terjebak dalam spirit hukum Taurat. Nah, tanda-tanda orang yang terjebak dalam spirit hukum Taurat mempelajari istilah korban, maka dia akan lebih menghabiskan waktu energinya untuk mempelajari secara mendetil sistem bait suci di bangsa Israel. Sehingga dia bukan menjadi orang Kristen sebetulnya. Jadi Yudaism dia. Karena begitu singkatnya. Bahwa semua korban-korban itu, ya, yang banyak itu, yang detil-detil itu nggak perlu orang Kristen yang sudah dewasa dan berkesadaran. Itu untuk budak, kenapa detil-detil? Itu untuk orang Israel yang mentalnya terjajah selama ini, yang nggak bisa beribadah kepada Tuhan, sehingga untuk memahami arti korban, mereka harus diajar dalam bait suci, dalam sistem bait suci. Itu sebabnya pelajaran sistem bait suci bukan untuk orang beriman. Jadi nggak perlu itu didengung-dengungkan terlalu mendetil. Singkat saja bahwa korban-korban semua itu adalah menunjuk yang kita imani hari ini. Dan sudah genap, yaitu di dalam diri Yesus Kristus yang tersalib. Hanya itu. Itu semua itu. Istilah korban itu. Nggak ada yang lain. Jadi jangan dalam semangat perintah larangan, ketetapan, ketentuan. Tapi kalau hanya sekedar untuk mempelajari dalam khazanah teologi, ya boleh saja. Tapi kalau umat juga harus jadi akhirnya punya semangat untuk itu, dan siapa yang lebih memahaminya dianggap lebih beriman dan lebih berkualitas. No, itu bukan tujuannya. Sesederhana itu, korban itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan dia telah datang, diam di antara kita,
memberkati kita selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Baik, pendeta bisa sekalian tutup dalam doa. Kita berdoa, oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami selangkah bisa melihat pernyataan-pernyataan Tuhan. Debar, logos, dari sesembahan kami, telah mengungkap banyak hal ke dalam benak dan jiwa kami. Tapi yang terpenting adalah kami menyambutnya dalam iman dan percaya. Dalam pengharapan yang teguh. Kami percaya iman dan pengharapan yang Kau berikan kepada kami akan mengerjakan seluruh kualitas hidup kami. Maka kami yang menerimanya akan diberkati. Terima kasih telah menjemput kami sebagai anak. Telah mengangkat kami menjadi kepemilikan-Mu. Bukan sebagai budak. Itu sebabnya kami akan diberkati mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, saudara. Terima kasih tetap setia bersama kami. Apabila saudara juga ingin belajar Alkitab, ingin didoakan, ingin konseling atau dikunjungi oleh pendeta, saudara bisa chat nomor telepon yang tampil di layar kaca saudara. Jangan lupa saudara, hiduplah hanya dari kasih karunia Tuhan dan lihatlah, pahami pengorbanan kali ini ada ujungnya adalah Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan perbuatan kita itu tidak dihitung sebagai pembenaran sebenarnya, karena kita memang tidak akan pernah mampu menjalani hukum itu. Biarlah saudara dan saya hidup tetap dalam roh, dan sampai jumpa di minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.